Hari ini kita akan membahas kasus kriminal dengan plot twist terjadi di Provinsi Guizhou, Tiongkok. Kasus ini menguji kemampuan penyelidik yang berpengalaman. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya, dan diberikan rezeki berlimpah. So, sebelum lanjut ke ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tekan juga loncengnya, supaya kalian tahu setiap saya upload video baru. Sebuah sungai bernama Wujiang mengalir melalui Kabupaten Sina pada sore hari tanggal 7 Mei 2008. Seorang penduduk lokal bernama Hilin berjalan di sepanjang sungai ketika dia melihat tubuh mengambang seorang wanita berpakaian setengah polos. 30 menit kemudian, polisi tiba di lokasi kejadian setelah menerima laporan. Setelah mengangkat jasad itu dari air, petugas memperhatikan bahwa pakaian tubuh bagian atas korban hilang dan korban hanya mengenakan bra. Tubuh bagian bawah mengenakan celana olahraga biru tua dengan garis-garis putih dari merek kapal di manset celana. Penyelidik menemukan noda lumpur kuning. Meskipun jasad tersebut telah terendam dalam waktu yang lama, lumpur itu tetap melekat kuat pada kain yang menunjukkan bahwa noda tersebut disebabkan oleh gesekan kuat. Di bawah celana olahraga, korban juga mengenakan celana dalam dan celana tidur pendek. Penyelidik berspekulasi bahwa korban mungkin saja tidur atau tergesa-gesa meninggalkan rumahnya pada malam hari tanpa mengganti pakaian. Kuku, kaki, tangan, dan kaki korban dicat merah. Korban juga mengenakan gelang merah muda transparan di lengan kanan dan sepasang sepatu atlet ukuran 5 Amerika Serikat. Namun, polisi tidak dapat mengidentifikasi korban saat itu. Pemeriksaan forensik menyeluruh mengungkapkan beberapa petunjuk penting. Menurut laporan autopsi, korban adalah seorang wanita memiliki tinggi 157 cm, diperkirakan berusia 18 hingga 19 tahun. Meskipun korban belum mencapai usia legal usia pernikahan di Tiongkok, pemeriksaan mengungkapkan korban hamil lebih dari 7 bulan pada saat kematiannya. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan memar yang terlihat di sekitar lutut korban. Bila dikombinasikan dengan noda lumpur di celananya, penyelidik menduga bahwa korban telah ditahan secara paksa, mungkin dipaksa berlutut sebelum kematiannya. Perkiraan waktu kematiannya lebih dari 10 hari sebelum jasad diperiksa. Penyebab kematian ditentukan karena kehilangan banyak darah yang menyebabkan syok. Korban memiliki luka sayatan bersih di leher yang disebabkan benda yang tajam. Luka ini sangat parah yang sangat mengganggu. Mata korban telah diambil dari tempatnya dengan luka benda tajam di sekitar rongga mata. Luka-luka ini menggambarkan si pelaku memendam kebencian yang kuat terhadap korban. Orang macam apa yang memendam kebencian pada seorang wanita yang masih sangat muda? Awalnya penyelidik menduga kejahatan karena nafsu. Karena korban sedang hamil, penyelidik berspekulasi bahwa pembunuh mungkin terkait pada bayi yang belum lahir itu. Untuk menguatkan teori ini, spesialis forensik mengumpulkan sampel DNA dari kedua korban dan bayinya yang belum lahir dengan harapan untuk mengidentifikasi ayah bayi itu. Sayangnya kasus ini terjadi pada tahun 2008 ketika database Tiongkok masih belum berkembang. Penyelidik hanya dapat melakukan perbandingan dasar yang gagal menghasilkan kecocokan. Upaya untuk melacak ayah bayi itu melalui analisis DNA menemui jalan buntu. Polisi mengalihkan penyelidikan untuk mengidentifikasi korban sendiri. Berdasarkan temuan forensik, penyidik mengembangkan 3 petunjuk utama mengenai identitas korban. Petunjuk pertama,
Pada saat kejadian, daerah Kabupaten Sina secara ekonomi kurang berkembang dan penduduk lokal biasanya berpakaian sopan. Pakaian korban sangat mencolok dibandingkan dengan gaya pakaian orang-orang daerah tersebut yang biasa mereka kenakan, membuat polisi percaya bahwa korban mungkin bukan penduduk lokal. Petunjuk kedua adalah, selama autopsi, jejak dari acar cabai, bahan umum dalam masakan lokal Guizhou, ditemukan di perut korban. Ini menunjukkan sepertinya korban tinggal di kota Guizhou selama periode tertentu sebelum kematiannya. Petunjuk ketiga, berdasarkan tempat jasad ditemukan, polisi menduga bahwa pembunuh telah membuang jasad itu di hulu sungai Wuxiang. Namun sungai itu adalah sungai terbesar di kota Guizhou dengan cekungan luas dan banyak anak sungai membuat sulit bagi penyidik menentukan lokasi yang tepat di mana jasad itu dibuang. Polisi hanya bisa menyebarkan pemberitahuan orang hilang di sepanjang daerah hulu dan daerah tetangga untuk mencari petunjuk. Karena karakteristik wanita non-lokal yang tinggal lama di kota Guizhou, polisi mengembangkan penyelidikan ke PLTA Senhydro. Pada tahun 2008, ribuan pekerja dari provinsi lain dipekerjakan di PLTA ini. Dicurigai bahwa beberapa kontraktor telah menyewa beberapa wanita dari daerah lain untuk layanan miras dan hiburan lainnya. Polisi memeriksa dalam skala besar terhadap wanita bukan penduduk lokal, namun penyelidik gagal mengidentifikasi tersangka yang cocok dari deskripsi korban. Karena tidak bisa mengidentifikasi korban, penyelidikan menemukan jalan buntu selama 1 dekade. Pada awal tahun 2018, ketika basis data Kepolisian Nasional diperbaharui, penyelidik akhirnya menemukan ayah dari bayi yang belum lahir melalui pencocokan DNA. Pria itu adalah Yuan Dajun, berusia 41 tahun dari distrik Yubei, kota Chongqing. Menurut catatan kependudukan, Yuan memiliki sejarah kriminal termasuk penyerangan, pemerasan, dan aktivitas perjudian. Pada usia 16 tahun, Yuan meninggalkan kota Chongqing untuk bekerja, di mana Yuan menemukan istri pertamanya, Su Mohoa. Pada bulan Agustus 2006, Yuan dan Su Mohoa menikah dan dikaruniai seorang anak di tahun yang sama. Pada tahun 2008, ketika jasad wanita tak dikenal ditemukan, Yuan dan Su Mohoa masih menikah secara sah. Ini menunjukkan bahwa Yuan memiliki perselingkuhan yang mengakibatkan korban hamil 7 bulan. Intuisi penyelidik menetapkan Yuan adalah tersangka utama, tetapi polisi tidak tahu bahwa betapa rumitnya kasus ini. Dengan menggunakan catatan tempat tinggal, polisi berhasil menemukan Yuan dan membawanya untuk diinterogasi. Melalui pernyataan Yuan, identitas jasad wanita tidak dikenal tersebut akhirnya diidentifikasi. Korban bernama Si Yun, penduduk asli dari Kabupaten Shijin, Provinsi Guizhou. Yuan bertemu Si Yun pada bulan Agustus 2007, meskipun hubungan mereka hanya berlangsung 2 minggu sebelum mereka berpisah. Yuan mengaku terlibat dengan banyak wanita, baik sebelum dan setelah pembunuhan. Yuan diperkenalkan kepada Si Yun oleh sepupunya bernama Dong Changjun, yang meminta Yuan untuk membantunya mencari pekerjaan di Zhongshan. Yuan mengaku menipu dan terlibat asmara dengan Si Yun. Setelah tinggal bersama sekitar 2 minggu, Si Yun mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik dan meninggalkan Yuan. Polisi menyelidiki keberadaan Yuan sebelum dan setelah pembunuhan. Polisi menemukan bahwa sejak bulan Agustus 2007 hingga Desember 2008, Yuan masih berada di Zhongshan bersama istri pertamanya, Su Mohoa.
Karena keterbatasan kesempatan dan kehadiran fisik Yuan di lokasi kejadian perkara, penyidik untuk sementara mengesampingkan Yuan sebagai pelaku. Untuk memastikan identitas korban, polisi menghubungi ayah korban, Si Ping, untuk verifikasi. Reaksi Si Ping setelah diberitahu tentang pembunuhan putrinya, reaksinya benar-benar terkejut. Si Ping memberitahu polisi, "Putriku meninggal dalam gempa Wenchuan, bagaimana bisa putriku dibunuh?" Untuk memperjelas informasi ini, polisi mengirim penyidik untuk bertemu Si Ping. Meskipun putrinya bekerja jauh dari rumah, mereka tetap berhubungan secara rutin. Selama tahun baru Imlek tahun 2008, putri saudara laki-laki Si Ping akan menikah. Dan Si Yun kembali ke rumah dari jauh bersama ibunya Hu Siying untuk menghadiri pernikahan. Setelah perayaan berakhir, Si Ping menyebutkan bahwa Si Ping berencana mencari pekerjaan di kota Zhejiang. Namun putrinya Si Yun menyarankan agar Si Ping pergi ke kota Zhongshan di provinsi Guangdong, karena Si Yun mengenal seorang pria yang memperlakukan Si Yun dengan baik dan dapat membantu ayahnya Si Ping untuk mendapatkan pekerjaan. Menuruti saran putrinya, Si Ping berangkat dengan istrinya ke kota Zhongshan. Di kota Zhongshan, Si Ping bertemu pria yang disebutkan putrinya. Namun menurut Si Ping, pria ini bukan Yuan, tetapi pria lain dengan nama Tuan Zhang. Meskipun Si Ping tidak pernah menanyakan nama lengkap Tuan Zhang, pria muda itu, berbadan relatif pendek, sekitar 150 cm, dengan penampilan biasa saja, dengan tubuh berotot, dan Tuan Zhang berjalan dengan sedikit pincang. Si Ping mengingat suara Tuan Zhang mirip dengan suara seorang polisi, dan bahkan kampung halamannya hanya dapat dicapai melalui jalan air. Karakteristik ini menarik perhatian polisi karena sangat cocok dengan bukti dari tempat kejadian perkara di sepanjang sungai Wujiang. Si Ping mengatakan bahwa terakhir kali dia melihat putrinya Si Yun pada bulan April 2008. Pada pertengahan bulan Mei 2008, Si Ping tidak dapat lagi menghubungi putrinya Si Yun melalui telepon. Karena khawatir, Si Ping menghubungi Tuan Zhang untuk menanyakan keberadaan putrinya Si Yun. Zhang mengatakan bahwa Si Yun telah mengikuti pria lain ke Kabupaten Wenchuan di Provinsi Sichuan, dan mungkin Si Yun telah tewas karena gempa Sichuan. Zhang mengaku bahwa sejak tanggal 12 Mei 2008, Zhang juga telah kehilangan kontak dengan Si Yun dan pria lain yang diikuti oleh Si Yun. Setelah mendengar ini, Si Ping merasa ragu, namun sebagian lagi Si Ping merasa yakin, dan Si Ping berusaha mencari putrinya dan pria misterius dari Sichuan itu, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak mereka. Karena berjuang dengan kesulitan ekonomi, Si Ping menahan diri untuk tidak melaporkan kehilangan tersebut kepada polisi atau pergi ke Wenchuan. Si Ping terpaksa mempercayai penjelasan Zhang bahwa putrinya meninggal karena gempa bumi Sichuan. Polisi mengumpulkan darah dari Si Ping untuk pengujian DNA. Ahli mengkonfirmasikan bahwa jasad wanita tidak dikenal tersebut memang Si Yun. Ini memberikan terobosan baru. Si Ping mengungkapkan bahwa istrinya Wu Suying juga hilang bersama putrinya Si Yun pada tahun 2008. Menurut Si Ping, sebelum tahun 2000, hubungan Si Ping dengan istrinya Suying stabil. Mereka tinggal di kampung halaman pedesaan dan membesarkan ternak, meskipun penghasilan mereka sederhana namun cukup untuk kebutuhan keluarga. Namun ketegangan muncul ketika adik perempuan Suying dan kakak laki-laki Si Ping tiba-tiba mengembangkan hubungan romantis tanpa alasan jelas. Hubungan ini sangat membuat kesal Suying, yang menyebabkan konflik rumah tangga antara Si Ping dan Suying. Pada bulan Maret 2008,
Su Ying meninggalkan kota Guizhou sendirian dan pindah ke kota Chongqing untuk bekerja. Rumor beredar di kampung halaman mereka bahwa Su Ying terlibat asmara dengan pria lain. Si Ping merasakan kekecewaan dan kemarahan, kemudian si Ping memutuskan kontak dengan Su Ying. 4 tahun kemudian, pada bulan Januari 2008, Su Ying tiba-tiba kembali ke kota Guizhou bersama putri mereka, Si Yun, untuk menghadiri pernikahan putri saudara laki-laki Si Ping. Namun pertemuan ini gagal memperbaiki hubungan antara Si Ping dan Su Ying. Setelah pernikahan itu, Su Ying meninggalkan kota Guizhou lagi, kembali ke kota Chongqing untuk bekerja. Sejak saat itu, Si Ping tidak pernah lagi melihat istrinya. Saat mencari putrinya, Si Ping mencoba menghubungi Su Ying, namun teleponnya tidak tersambung. Si Ping mengaku kepada polisi, dia sudah lama curiga bahwa istri dan putrinya mungkin telah tewas dalam gempa Wenchuan. Namun, polisi curiga bahwa kematian misterius Si Yun mungkin berhubungan dengan hilangnya Su Ying. Keesokan paginya, polisi bepergian ke kota Chongqing untuk menyelidiki keberadaan Su Ying. Setelah penyelidikan beberapa hari, polisi berhasil menemukan wanita bernama Wu Rui yang cocok dengan deskripsi yang diberikan Si Ping untuk istrinya Su Ying. Dan yang mengejutkan, orang yang mengarahkan ini kepada polisi adalah Dong Chungjun, sepupu Yuan, mantan pacar Si Yun yang disebutkan sebelumnya dalam penyelidikan. Menurut Dong, Wu Rui adalah pacarnya lebih dari 1 dekade sebelumnya. Keduanya bekerja di kota Chongqing pada bulan Mei 2004 dan akhirnya terlibat hubungan romantis dan mereka tinggal bersama selama beberapa waktu. Beberapa waktu kemudian, Wu Rui pindah ke kota Zhongshan untuk bekerja dan menyebabkan hubungan jarak jauh. Kadang-kadang Wu Rui kembali ke kota Chongqing untuk mengunjungi Dong. Selama hubungan ini, Wu Rui telah hamil 3 kali, namun setiap kali Wu Rui menghilang selama beberapa waktu dan ketika dia kembali tanpa ada tanda-tanda kehamilan. Dong mengaku dia mempertimbangkan untuk menikahi Wu Rui. Dong menggambarkan Wu Rui sebagai wanita licik dan tidak bisa ditebak, bahkan membuat Dong tidak yakin dengan niat Wu Rui sebenarnya. Pada bulan Mei 2008, Dong menyadari bahwa teleponnya benar-benar tidak bisa terhubung dengan Wu Rui. Setelah melihat foto Su Ying selama penyelidikan, Dong positif mengkonfirmasikannya sebagai mantan pacarnya Wu Rui dan mengkonfirmasikan Su Ying adalah istri sah dari Si Ping. Dan untuk Si Yun, Dong selalu berasumsi bahwa Si Yun hanyalah keponakan Wu Rui atau Su Ying. Namun, Dong tidak pernah membayangkan Si Yun yang berusia 19 tahun adalah anak biologis Wu Rui. Tetapi di manakah Su Ying yang hilang secara misterius? Polisi datang ke kota Zhongshan, Provinsi Guangdong, namun kepala polisi dari Kabupaten Sina mengingat kasus dari 9 tahun sebelumnya. Pada tanggal 7 Januari 2009, tim investigasi Kabupaten Sina menerima laporan dari warga setempat tentang penemuan jasad di dalam gua tersembunyi di desa Kangjiasan. Lokasi gua itu sangat terpencil yang dikenal warga sebagai Goa Mazi. Dalam pemeriksaan awal, penyidik menemukan meskipun pintu masuk gua yang sempit, namun goa itu memiliki bagian dalam yang luas. Penduduk lokal menemukan sebuah tas yang tampak aneh di dalam gua. Dengan penasaran, dia membukanya dengan parang. Dia menemukan kaki manusia yang sangat membusuk. Pemeriksaan forensik menemukan 4 petunjuk. Petunjuk pertama, korban adalah wanita setengah tua antara 35 dan 40 tahun. Dia telah meninggal selama paling sedikit 6 bulan atau tahun 2008.
Petunjuk kedua, korban telah mengecat rambut pirang dan kuku dicat merah. Penampilan modis ini cukup jarang di Kabupaten Sina yang pada saat itu ekonominya kurang berkembang. Oleh karena itu, polisi berspekulasi bahwa korban, mungkin wanita itu, berasal dari daerah lain yang datang ke kota Sina untuk bekerja. Petunjuk ketiga, korban mengenakan gaun tidur lengan pendek di tubuh bagian atas dengan hanya celana dalam di tubuh bagian bawah. Polisi berteori bahwa korban mungkin sedang tidur ketika kejahatan itu terjadi. Jasad itu dibungkus dengan karung kain dengan kantong plastik transparan kedap air di bagian luar. Karung kain itu mirip dengan jenis yang biasa digunakan oleh penduduk lokal untuk menyimpan biji-bijian. Rincian ini menunjukkan pembunuhan ini terjadi di rumah dan pembunuh menggunakan karung kain yang tersedia. Selain itu, pemilihan Gua Mazi menunjukkan bahwa pembunuh akrab dengan daerah itu, mungkin pembunuh adalah penduduk lokal. Dengan petunjuk ini, polisi mulai menyelidiki penduduk desa-desa di sekitar Gua Mazi. Polisi fokus pada pria lajang atau bercerai untuk mengidentifikasi siapa pria yang telah membawa wanita dari daerah lain untuk tinggal dengannya. Setelah penyelidikan selama 2 bulan, polisi tidak dapat mengidentifikasi tersangka manapun. Barulah setelah penyelidikan terhadap hilangnya Su Ying muncul kembali, polisi mengembangkan hipotesis berani. Apakah jasad wanita tak dikenal di Gua Mazi pada tahun 2009 sebenarnya adalah Su Ying yang telah hilang selama bertahun-tahun? Ahli forensik melakukan perbandingan DNA antara Si Yun dan jasad tidak dikenal dari Gua Mazi. Hasilnya adalah jasad dari Gua Mazi memiliki hubungan ibu dan anak dengan Si Yun dan jasad itu adalah Su Ying. Polisi memutuskan menggabungkan kedua kasus itu menjadi satu penyelidikan karena polisi menemukan banyak persamaan, yaitu pertama, waktu kematian, hasil forensik keduanya Su Ying dan Si Yun meninggal sekitar bulan April hingga bulan Mei 2008. Kedua, lokasi. Kedua wanita itu berada di daerah sepanjang sungai Wujiang dan relatif berdekatan. Ketiga, metode pembunuhan. Hasil autopsi bahwa Su Ying dan Si Yun meninggal karena trauma benda tajam di leher dengan kedalaman dan bentuk luka hampir identik. Keempat, kesamaan pakaian. Si Yun mengenakan celana panjang dengan celana pendek di bawahnya, sementara Su Ying ditemukan hanya mengenakan gaun lengan pendek. Ini menyarankan bahwa kedua korban mungkin dalam keadaan beristirahat atau tidur ketika diserang. Berdasarkan penyelidikan sebelumnya, polisi telah mengesampingkan mantan pacar Si Yun, Yuan Dachun, mantan pacar Su Ying, Dong, dan suami Su Ying, Si Ping. Jika kesaksian Si Ping benar, maka tersangka utama pria bermarga Zhang yang telah disebut oleh Si Ping. Polisi memutuskan menyelidiki desa-desa sepanjang sungai Wujiang. Tukang perahu lokal memberikan petunjuk penting. Menurut tukang perahu, seorang pria setengah baya bernama Zhang Dexing dari desa Kangjasan sangat cocok dengan deskripsi yang diberi Si Ping tentang pria bernama Zhang. Setelah memeriksa catatan kependudukan, polisi mengidentifikasikan bahwa dia memang pria yang sama dengan pria yang Si Yun pernah terlibat di Zhongshan. Pada tanggal 20 Agustus 2018, polisi menangkap Zhang di rumahnya. Selama interogasi, dengan cepat Zhang mengakui kejahatannya. Namun sekali lagi pengakuan Zhang di luar harapan polisi. Zhang mengaku memiliki hubungan romantis dengan bukan yang muda Si Yun, tapi dengan ibunya Su Ying. Garis waktu kembali ke tahun 2006, di mana Zhang bekerja sendirian di lokasi konstruksi di kota Zhongshan, Provinsi Guangdong.
Selama waktu ini, Zhang bertemu Su Ying yang bekerja sebagai penata rambut di salon lokal. Dan Zhang tertarik kepada Su Ying. Zhang sering berkunjung ke salon Su Ying dan memenangkan perhatian Su Ying. Pada saat itu, Su Ying menggunakan identitas saudara perempuannya, Wu Rui, dan menyembunyikan fakta dia sebelumnya sudah menikah. Menurut Zhang, Su Ying memiliki kebiasaan belanja yang boros dan Su Ying sering meminta uang pada Zhang dengan berbagai alasan. Karena itu, Zhang harus bekerja keras untuk mencari nafkah, namun Su Ying sering mengunjungi keluarganya di Chongqing. Kemudian polisi menemukan alasan utama kunjungan Su Ying ke kota Chongqing adalah untuk mengunjungi pasangan romantis lainnya, yaitu Dong. Setelah menghabiskan uang yang diberikan Zhang, maka Su Ying akan kembali ke kota Zhongshan untuk tinggal bersama Zhang lagi. Dan dia terus mengeksploitasi uang Zhang. Zhang mengaku bahwa dia telah bekerja untuk memuaskan tuntutan Su Ying. Zhang mengaku dia telah mengajak menikah Su Ying berkali-kali, namun Su Ying tidak memberikan jawaban yang jelas dan memberikan banyak alasan untuk menghindari komitmen. Pada bulan Januari 2008, Su Ying tiba-tiba ingin mengunjungi kampung halaman Zhang untuk tahun baru Imlek. Keputusan ini menyenangkan orang tua Zhang Daxin yang bahkan telah menyiapkan amplop merah berisi uang 3.000 yuan, sekitar $450 sebagai hadiah penyambutan. Zhang mengatakan setelah menerima amplop, Su Ying bertindak ramah dan baik hati dan memenangkan kasih sayang orang tua Zhang. Namun kurang dari 2 hari kemudian, Su Ying mengatakan ingin kembali ke kota Chongqing untuk perayaan tahun baru. Pada saat itu, Zhang masih percaya bahwa Su Ying benar-benar dari Chongqing. Kenyataannya, Su Ying kembali kepada Dong dan menghabiskan liburan dengannya. Zhang ingat merasa frustasi dengan kepergian Su Ying yang tiba-tiba, tapi dia terus berharap Su Ying akan menetap bersamanya. Pada tahun 2007, karena relokasi penduduk karena pembangunan bendungan, keluarga Zhang Daxin menerima kompensasi sebesar 50.000 yuan, sekitar $7.500 Amerika Serikat, karena ingin menikahi Su Ying. Orang tua Zhang mempercayakannya dengan dana itu untuk lamaran. Pada Januari 2008, Zhang Daxin membawa Su Ying ke Kabupaten Sina. Saat berbelanja, Su Ying meminta membeli beberapa baju baru untuk perayaan tahun baru. Namun setelah Su Ying masuk ke ruang ganti pakaian, Su Ying menghilang tanpa jejak. Zhang berulang kali menelpon Su Ying, tetapi ponsel Su Ying dimatikan. Zhang mencari di seluruh pusat perbelanjaan, tapi tidak menemukan Su Ying. Zhang tidak memiliki cara menjelaskan pada orang tuanya, namun kemarahannya terus meningkat. Setelah tahun baru, Zhang yang merasa ditipu kembali ke kota Zhongshan untuk bekerja. Namun lebih dari sebulan kemudian setelah menghilang, Su Ying kembali menghubungi Zhang lagi melalui telepon. Su Ying mengaku dia tersesat di pusat perbelanjaan dan kebetulan ponselnya kehabisan baterai. Su Ying mengaku dia tidak punya pilihan selain naik taksi ke stasiun bus dan kembali ke kota Chongqing sendirian untuk tahun baru. Walaupun penjelasannya penuh ketidakkonsistenan, karena masih cinta pada Su Ying, Zhang memutuskan untuk mempercayainya. Tak lama kemudian, Su Ying kembali ke kota Zhongshan membawa putrinya Si Yun bersamanya. Dengan bantuan Zhang dan Su Ying, Si Yun mendapat pekerjaan sebagai asisten sampo di Zhongshan. Pada saat itu, Si Yun sudah hamil 5 bulan. Pada pertengahan April 2008, setelah menerima gaji 3 bulannya, Zhang membawa keduanya, Su Ying dan Si Yun, kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Sina.
di kampungnya, Ibu Zhang, Li Changying, menyiapkan makan malam mewah untuk menyambut kedua wanita itu. Setelah makan malam, keluarga Daxin masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Su Ying dan Zhang tidur di kamar tidur utama, dan Si Yun dan Ibu Zhang tidur di kamar tidur yang lebih kecil di sebelah. Ayah Zhang Daxin, yaitu Zhang Honglai, beristirahat di ruang tamu. Menurut Zhang Daxin, malam itu tiba-tiba Su Ying meminta uang dari Zhang Daxin dengan mengatakan, "Aku berhutang judi yang harus segera dibayar." Zhang Daxin menjawab bahwa dia akan mencoba membayar hutang Su Ying, tapi saat ini dia sedang kehabisan uang dan tidak bisa memberi Su Ying uang. Setelah menerima banyak janji dari Zhang, Su Ying akhirnya berbaring untuk tidur. Namun tidak lama kemudian, Su Ying tiba-tiba membangunkan Zhang Daxin, menuduhnya berbohong tidak punya uang meskipun Zhang Daxin baru saja menerima gajinya. Pada saat itu, Zhang Daxin sangat lelah dan hampir tidak bisa mengingat bagaimana dia merespon. Zhang hanya ingat bahwa Su Ying tiba-tiba kehilangan kendali dan melempar penghinaan kepada Zhang. Kata-kata penghinaan itu langsung memicu semua ingatan tentang dimanipulasi berulang kali dan dieksploitasi keuangannya oleh Su Ying. Zhang Daxin menceritakan perasaan marah dan penghinaan luar biasa yang menyebabkan pertengkaran sengit antara mereka. Su Ying mulai mengancam Zhang Daxin, "Bila kamu tidak memberi aku uang, maka aku akan menghabisi seluruh keluargamu." Sebagai laki-laki, Zhang tidak bisa menerima ancaman seperti itu dan penghinaan. Secara impulsif, Zhang Daxin mengambil alat pemotong buah dari meja di kamar tidur utama dan mengayunkannya ke tubuh Su Ying di bagian atas tubuhnya. Su Ying terluka parah. Mendengar keributan itu, Si Yun dan Ibu Zhang Daxin, Li Changying, bergegas ke kamar tidur utama. Saat itu, Su Ying masih berjuang untuk hidupnya, mencoba lari keluar kamar, tapi dia jatuh dekat pintu kamar tidur. Dengan cepat, Su Ying kehilangan nyawanya. Melihat kejadian itu, Si Yun gemetar ketakutan. Ibu Zhang menjerit dan jatuh ke lantai menangis sejadi-jadinya. Sementara ayah Zhang Daxin, Zhang Honglai, terdiam tidak berdaya dan diam-diam meninggalkan rumah. Malam berlalu dan ketegangan mereda. Ibu Zhang menjadi tenang karena harus berurusan dengan jasad. Ibu Zhang mengambil karung biji-bijian dari rumah dan bersama putranya membungkus jasad itu. Pada jam 3 pagi, Zhang Daxin dengan bantuan ibunya membawa jasad itu ke Gua Mazi dan meninggalkannya. Keduanya kembali dan membersihkan rumah. Keesokan paginya, Zhang Daxin bersiap membawa Si Yun kembali ke kota Zhongshan. Ketika menunggu feri, Si Yun yang sedang hamil kehilangan kendali. Dia berteriak pada Zhang, mengancam melaporkannya kepada polisi. Zhang mengaku ancaman Si Yun membuatnya takut dan marah. Saat panik, Zhang mengeluarkan alat pemotong buah yang sama dari ranselnya dan mengakhiri hidup Si Yun. Zhang mengakui kemarahannya masih belum reda. Zhang mendengar tahayul bahwa mata orang yang sekarat dapat menangkap gambar terakhir yang mereka lihat. Untuk memusnahkan apa yang Zhang yakini akan menjadi bukti yang memberatkan, Zhang mengeluarkan mata korban. Zhang membuang senjata dan tubuh korban beserta barang pribadi kedua korban di sungai Wujiang. Zhang bersembunyi di kota Zhongshan dan bekerja di sana sampai tahun 2016 sebelum kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Sina. Namun, Zhang harus bertanggung jawab atas nyawa 2 orang dan kematian bayi yang belum lahir. Pada tanggal 2 September 2019, menjatuhkan Zhang Daxin hukuman mati atas tuduhan pembunuhan dan mencabut hak politiknya secara permanen. Zhang diperintahkan membayar kompensasi perdata kepada Siping, meliputi biaya pemakaman, kerugian ekonomi, total 120.000 RMB.
Ibu Zhang juga ditangkap karena menutupi kejahatan dan menghancurkan bukti. Dia sedang menunggu hukuman yang ketat. Konsekuensi dari hubungan yang rusak di mana kesetiaan dan ketulusan tidak ada. Semoga kasus ini bisa jadi pengingat dan pembelajaran untuk tidak bersikap semaunya kepada orang lain. Su Ying tidak menyadari akibat perbuatannya yang mempermainkan perasaan Sang Dasin yang tidak dia cintai tapi sangat tulus mencintai Su Ying. Berakhir kematian untuk dirinya, putrinya, dan cucunya yang belum lahir. Sekian dulu kasus ini guys. Pemicu kemarahan laki-laki itu karena perempuan yang tidak bisa menjaga perkataannya dan tidak tahu bila orang yang dihina itu bisa saja bersikap impulsif atau melakukan kejahatan tanpa dipikirkan akibatnya. Bila suka ceritanya, berikan subscribe, like, dan tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.